Terima kasih kepada Pak Kasar. Lalu saja untuk saya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang izin operasional sekolah untuk SMP dan SD. Apakah untuk MI, MTS, kemudian LH itu perlu punya izin? Dicoba saja. Kita punya izin dari Muhammadiyah sendiri. Kita sewaktu-waktu kita ditanya mana izinnya dari Muhammadiyah. Kadang-kadang dia dari pemerintah yang mau masuk ke sini, kadang-kadang iseng. Kan nomornya berapa dari Muhammadiyah? Didaftarkan saja, ya, di link yang sudah saya kirim kemarin di forum Al-Sohail ini. Jadi tidak perlu kemungkinan semuanya saja mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor dari PP Muhammadiyah. Nah, sedangkan untuk SD dan SMP itu sebagai syarat untuk maju ke perizinan, untuk dibawa ke perizinan. Nah, itu yang ditanyakan perizinan. Nomor kita dari Muhammadiyah berapa untuk bisa dicantumkan di izinnya yang dari pemerintah dinas pendidikan itu, yang nomornya ada di depan gor itu ya. Itu dua SD dan SMP. Itu tentang izin. Nah, lewat sini Bapak Ibu diklik saja, nanti bisa masuk. Isinya apa saja silakan. Itu mungkin ada isi profil sekolah ya. Sehingga apa? Supaya MI 10 ini di PPW sana sudah tercatat, oh iya ternyata MI 10 Jombang ada ya. Ya, sehingga nanti ketika ada bantuan misalkan dari PPW sana bisa tersusun, oh iya yang perlu kita bantu yang mana, yang perlu kita support yang mana. Yang kedua tentang ini Bapak Ibu, tentang SK mengajar baik GTP ataupun GTP. Sekarang sudah bulan Mei, jangan sampai nanti kita dari sekolah-sekolah madrasah itu mengusulkan SK itu ketika di bulan Juni. Penyampang ini masih jauh, dipersiapkan usulan dari sekolah untuk diajukan menjadi SK yang ada di Dinas dari BDN. Ya, nanti yang SD, MI, MTS, SMP, ya, itu yang membuatkan adalah Dinas. Kemudian yang tingkat SMA dan SMK kita konsulnya ke wilayah. Demikian pula ketika Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu akan mengusulkan tentang NUPTK Bapak Ibu semua. Ya, untuk SD, tingkat MI, tingkat TK, tingkat madrasah, tingkat sanawiyah yang mengelola kami. Ya, artinya kami yang mengelola, kami yang formal, kami yang memasukkan. Ya, nah itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Diva ini sebagai pengganti saya sebagai operator yang ada di GTK, ya, di wilayah kabupaten dan provinsi, ya. Nah, yang bisa dimasukkan di form GTK apa yang harus diupload? Yang perlu dibesarkan yang pertama Bapak Ibu, NIK yang ada di KTP itu harus berganti.
Jika Bapak Ibu kemarin yang NIK-nya sudah pernah didaftarkan, itu dipanggil lagi sudah tidak bisa. Ya, dipanggil lagi sudah tidak bisa. Ya. Tapi kok jawabannya sampai sekarang dulu. Coba direview kembali dengan data yang ada di sekolah. Dibetulkan dulu di sekolah, dibetulkan, baru akan muncul hijau lagi. Yang perlu disiapkan itu tadi NIK, nama yang betul sesuai dengan KTP, gelar depan atau gelar belakang, kemudian nama ibu harus sama dengan ada di KK. Kenapa nama ibu bukan nama bapak? Ya, kenapa nama ibu bukan nama bapak? Karena ibu itu hanya satu, bapak bisa banyak. Oke, kalau ibu hanya satu. Di rekening kita pun juga nama ibu bukan nama bapak. Kalau ibu samakan dengan yang ada di KK. Kemudian email, harus punya email. Dengan email ini Bapak Ibu, nanti semua jawaban itu langsung masuknya ke email. Iseng-iseng email yang buka, ada yang masuk dari GTK, masuk ya. Tuh. Berikutnya SK yang perlu disiapkan, satu SK GTP dan SK GTP, tanggal berapa, TMT-nya berapa, nomor SK-nya berapa. Tuh, tanggal berapa, nomor berapa, TMT-nya berapa. Yang dilampiri surat tugas. Surat tugas itu adalah surat SK mengajar, bukan dari BDM, tapi dari sekolah dari kemudian SK GTP. Nanti di bulan Juli nanti kalau ada yang mendapatkan SK GTP, langsung aja usulkan untuk dimasukkan ke pendaftaran NU PTK. Biasanya Dapodik akan ambil data itu di bulan Agustus, September, Oktober. Ya, ini untuk ambil tarik data dari GTK yang kita kirimkan itu. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke Dapodik, bisa masuk ke EMIS. Ya. Berikutnya SK GTP dilampiri dengan SK mengajar lagi, namanya surat tugas. Dijadikan satu, 4 file tadi dijadikan satu. Lupa SK tugas mengajar itu cukup tidak usah diupload semua. Konsiderannya ditambahi dengan yang ada namanya, kemudian stempel belakang yang ada ini. Misalkan surat tugasnya ada 5 lembar, konsiderannya 2 lembar depan dan belakang itu ada stempel. Kemudian pas tugas mengajar yang di scan, kemudian jadikan satu. Tidak usah di scan semuanya. Cukup yang ada namanya dilampirkan kemudian. Ya, maksimalnya besarnya hanya 1000 KB. Ya, di PDF-kan 1000 KB atau 1 mega. Di bawahnya boleh Pak, boleh tambah cepet. Kalau di atasnya kami harus mengecilkan lagi, butuh waktu yang lama. Karena pengisian data itu Bapak Ibu diberi jatah hanya waktu 10 menit. Jika lewat, time out, ngulang lagi dari depan. Dan nanti tugasnya yang dilakukan oleh Mbak Dina itu.
Ada yang jelas di sini Bapak Ibu untuk GTK, untuk SK, hijau. Harapan kami walaupun di Sanawiyah ataupun di MI masing-masing juga punya izin dari BP Muhammadiyah. Nah, untuk yang SD dan sebagainya tadi, coba untuk memberikan daya tarik kita supaya wali murid tertarik pada kita, coba sesekali dalam waktu 1 minggu itu pilih wali murid untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya di sekolah, disuruh mengajar. Contoh, saya tukang batu, misalnya tukang batu disuruh mengajar anak-anak kelas 1 SD. Bagaimana caranya? Ya, saya akan berusaha bahasanya sama dengan anak-anak kelas 1 SD. Cucu saya TK itu bapaknya itu kerjanya itu adalah di kapal tanker. Bagaimana si bapak ini menjelaskan kepada anak-anak yang coba nanti kalau itu kita gali, orang tua disuruh mengajar sehari, ya kita tunjuk orang tuanya untuk mengajar anak-anak di sekolah. Istilahnya itu dalam parenting gitu, untuk menarik daya tarik. Oh iya, saya bisa mengajar anak saya sendiri, itu kebanggaan yang luar biasa. Jadi coba kita coba itu untuk menarik daya tarik masyarakat untuk di sekolah. Kurang 1 menit, pas 11 nanti kita